Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini dari SMA Negeri 2 Sumedang. Kali ini saya akan memaparkan hasil pemecahan masalah pembelajaran siswa dengan tema strategi meningkatkan kemampuan berbahasa. Deskripsi masalah. Bahasa telah menjadi sasaran kajian para ahli, sarjana, peneliti, dan penulis di bidang bahasa untuk mengungkap berbagai hal terkait dengannya. Salah satu isu yang telah sering menjadi sorotan ialah kemampuan berbahasa. Seperti yang diketahui secara meluas, kemampuan berbahasa ditentukan oleh dua skill secara umum, yakni skill reseptif dan skill produktif. Skill reseptif terdiri dari skill mendengar dan membaca, sedangkan skill produktif terdiri dari skill berbicara dan menulis. Sayangnya belum semua temuan yang disarankan dapat membantu para pelajar bahasa asing untuk menguasai secara total. Akar permasalahan. Pemolehan bahasa pada umur dewasa sering memunculkan berbagai kendala-kendala. Kendala-kendala muncul karena berbagai faktor, baik dalam lingkup faktor internal maupun dalam cakupan faktor eksternal. Faktor internal biasanya mencakup faktor psikologis dan faktor artikulatoris. Faktor eksternal mencakup kondisi lingkungan tempat seseorang hidup yang meliputi cara bersosial, cara berkolaborasi dengan orang lain, termasuk cara orang tua melatih untuk berbicara. Selain itu, ada juga faktor budaya yang setiap bahasa pasti merefleksikannya. Faktor etnografis menentukan sistem dan pola konstruksi bahasa sehingga satu bahasa berbeda dengan bahasa yang lainnya. Melihat lebih jauh, sebenarnya kendala tidak hanya disebabkan oleh beberapa hal yang disebutkan di atas. Ada juga kendala lain yang berasal dari diri pembelajar sendiri. Di antaranya termasuk sedikitnya waktu yang dapat diberikan untuk belajar, kurangnya niat untuk belajar, belajar karena terpaksa atau bukan karena kebutuhan, serta beberapa kendala lainnya. Alternatif solusi, strategi meningkatkan keterampilan membaca yaitu dengan fokus terhadap masalah atau ide utama yang akan dipetakan diposisikan di tengah. Ide utama terdiri atas gagasan-gagasan yang dinyatakan menggunakan kata-kata kunci. Gagasan-gagasan berupa kata-kata kunci dihubungkan dengan ide utama yang telah diposisikan di tengah-tengah garis. Apabila gagasan-gagasan tersebut memiliki subbagian, diletakkan berdekatan dengan gagasan yang berkaitan dengan menggunakan spidol atau pensil berwarna yang sama untuk menunjukkan hubungan dan setiap gagasan dikembangkan secara teratur. Strategi meningkatkan keterampilan menyimak. Kegiatan yang dapat melatih keterampilan menyimak dapat dilakukan melalui demonstrasi, cerita pribadi, wawancara, bertelepon, bagan cerita atau yang disebut dengan story map, survei kelompok, dan pidato singkat. Strategi meningkatkan kemampuan menulis. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan menulis diantaranya dengan berlatih menyusun informasi, menulis catatan harian, menulis pesan, menulis pada kartu undangan, menulis laporan proyek, menulis cerita pendek, menulis di blog, dan sebagainya. Pada konteks komunikasi, berbicara perlu memperhatikan situasi yang meliputi latar atau tempat, topik, partisipan, dan waktu. Aspek-aspek ini mempunyai peranan penting dalam menentukan seseorang harus bicara seperti apa. Walau tidak harus sama persis dengan keterampilan menulis, berbicara juga melibatkan kemampuan mengungkapkan gagasan dalam cara yang baik dan benar menurut konteks. Disampaikan secara sistematis dengan selalu memperhatikan kaidah-kaidah komunikasi di mana berbicara itu terjadi. Hasil pemecahan masalah. Dengan strategi-strategi ini, siswa mengalami kemajuan dalam keterampilan berbahasa Inggris walaupun hasil kemajuan dari setiap keterampilan berbahasa Inggris berbeda tingkat keberhasilannya. Namun tetap terlihat bahwa siswa mengalami peningkatan pada keterampilan berbahasa Inggrisnya. Sekian paparan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.